Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kebebasanmu yang mana? Di perikop sebelumnya dari pasal 6 ini, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus yang saling mempermasalahkan masalah-masalah yang tidak berarti di dalam tubuh jemaat itu sendiri. Membawanya ke pengadilan, bahkan ke hadapan hakim yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya permasalahan itu membawa kepada penyelesaian yang tidak baik, merusak hubungan di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Padahal ada dosa-dosa besar yang telah mereka perbuat yang harusnya mereka anggap itu sebagai suatu masalah. Di perikop yang akan kita renungkan ini, Rasul Paulus lanjut membahas tentang perdebatan yang terjadi dalam diri orang percaya, yaitu tentang makanan yang membawa batu sandungan bagi orang percaya yang lain. Dan Rasul Paulus mengaitkan dengan dosa percabulan yang dianggap sebagai suatu hal yang sama bebasnya dilakukan di dalam jemaat Korintus. Di sini Rasul Paulus mengaitkan dengan makanan karena bagi orang percaya memang semuanya halal, termasuk makanan di mana sudah tidak ada lagi larangan untuk makanan untuk tidak dimakan lagi. Tetapi tidak semua hal berguna bagi orang percaya. Dengan kata lain atau sederhananya begini. Memang semua makanan diperbolehkan bagi kita untuk memakannya. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi yang haram. Tapi tidak semua makanan itu berguna atau baik bagi seseorang. Bahkan Rasul Paulus melanjutkan dengan diulanginya. Kata segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di sini Rasul Paulus ingin jemaat Korintus mengerti dan kita pun menyadari bahwa memang sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita telah dimerdekakan. Kita telah dibebaskan oleh Kristus dari peraturan-peraturan atau beban berat yang mengikat. Telah dibebaskan dari dosa, tapi bukan berarti bahwa kita membiarkan diri kita diperhamba oleh hal-hal bahkan yang sebenarnya kita telah dibebaskan dari hal itu. Melalui satu tafsiran mengatakan bahwa Paulus tidak akan pernah menggunakan kebebasan ini untuk membiarkan dirinya diperhamba oleh nafsu kedagingan apapun. Ia tidak akan pernah menyalahgunakan kebebasan yang halal ini untuk menyetujui dosa percabulan. Ya. Kita yang sudah sungguh-sungguh percaya memang telah dibebaskan, telah dimerdekakan. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan yang kita mau atau kita ingini. Bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Bukan berarti karena sudah dibebaskan dari larangan tentang makanan, contohnya, kita lalu makan semua makanan di depan kita dengan rakus. Bukan berarti kita bebas bertindak, berkata, berpikir sebebas-bebas yang kita mau. Tapi kita harus membatasi diri kita atas dasar kasih kita kepada Allah. Pergunakan kebebasan kita yang berasal daripada Tuhan, kemerdekaan kita yang berasal daripada Kristus dengan penguasaan atau pengendalian diri yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Kebebasan kita sebagai orang percaya adalah kesempatan kita untuk menyenangkan Tuhan. Kebebasan kita untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Kebebasan kita adalah untuk mengerjakan yang sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah membebaskan kita. Bukan lagi semau-mau kita. Berhati-hatilah dengan kebebasan. Kebebasan yang tidak dikuasai atau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menyadarkan kita tentang arti kebebasan itu sendiri. Kebebasan kekristenan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan, kami disadarkan tentang kebebasan yang sesungguhnya yang Engkau inginkan dari kami.
kebebasan yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Dan biarlah kami boleh menggunakan kebebasan yang kami miliki ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk mensyukuri akan kebaikan-kebaikan yang kami terima. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.